Shalom, tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini tema kita adalah Yesus yang memerintahkan membaptis. Karismatik ya, menyerang Reform dan Katolik dengan mengharuskan setiap orang yang akan menjadi jemaatnya harus dibaptis selam. Namun, mereka membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Tidak membaptis dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga Reform menyerang karismatik tentang caranya berdoa. Lalu juga tentang musik-musik, kan gitu ya. Ya kan? Kalau mereka itu senangnya musik yang tenang, musik klasik. Dipikirnya Tuhan tuh hanya senangnya musik-musik klasik. Bagaimana dengan musik-musik yang dari Indonesia bagian timur yang sangat dinamis? Apakah Tuhan juga tidak senang? Jadi hobi itu hobi, kalau saya katakan itu hobi itu jangan dibuat menjadi tata cara gereja lah gitu. Lalu juga menyerang karismatik dengan mengenai perpuluhan dan buah sulung. Jadi mereka saling menyerang nih. Nah, kedua-duanya mengaku Kristen. Dua-duanya ngaku Kristen. 3 lah tuh. Banyak sih lebih dari itu. Semuanya ngaku Kristen. Tetapi apakah benar Kristen? Kata Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah, itu Kristen. Mereka memuliakan siapa ini? Tritunggal. Berarti bukan Kristen. Gampang kan membedakannya? Jadi mereka saling ribut. Ya, beberapa waktu yang lalu itu pendeta tua-tua itu ribut. Tetapi mereka menghindar. Manakala perdebatan itu menyentuh siapa yang disembah. Ya kan? Ternyata mereka sama-sama penyembah Tritunggal. Bukan Allah yang ada di Alkitab. Ya kan? Nah, jadi sesama penyembah Tritunggal itu dilarang lah. Dilarang saling hujat menghujat. Lebih baik bersatu lah. Lalu introspeksi siapa yang disembah. Nah, gitu kan? Harusnya begitu. Jadi begitu menyentuh yang esensial, ya, mereka bungkam. Kan perdebatan itu kan mengenai Allah Tritunggal itu kan hampir 2000 tahun ya. Nggak selesai. Kalau Kristen selesai, fix. Tidak, no debat. Kenapa? Allahnya Kristen adalah Yesus Kristus. Itu satu. Allahnya roh. Allahnya maha hadir. Itu Allah Kristen. No debat. Kalau Allahnya Tritunggal, silakan berdebatlah. Tetapi itulah perdebatan itu yang membuat orang-orang di luar Kristen itu berpikir bahwa itu adalah Allahnya Kristen yang sedang diperdebatkan. Padahal Allahnya Kristen fix Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Sekarang kita lihat mengenai apa tuh? Tadi itu serangan-serangan daripada
Reform atau Katolik, ya, atau juga ya denominasi itulah. Gereja kok pakai doktrin. Gereja itu harus Alkitab tuh dasarnya, bukan doktrin. Ini karena salah menyembah, ya, mereka ini, para romo dan para pendeta di luar sana, karena salah menyembah, maka liturgi-liturginya itu, coba perhatikan. Udah deh, kita bicara masalah baptisan aja. Ya. Mereka membaptis dengan cara apa? Disiram. Dengan cara apa? Dipercik. Dengan cara apa? Diguyur-guyur itu. Disemprot-semprot. Apa maknanya? Oh, itu sudah tradisi. Tradisi. Dipikirnya tradisi itu bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia hanya iman kepada Yesus Kristus. 2 Timotius 3 itu ayat 15 ya. Itu, hanya itu aja. Enggak ada yang lain. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Apakah baptisannya itu bermakna? Ya. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 4, ini di Efesus ya. Paulus ya. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi bukan baptisan Yohanes, harus melangkah lebih maju, yaitu harus percaya kepada Yesus. Dibaptis dalam nama Yesus. Yesus yang roh, bukan Yesus yang manusia. Ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, ya, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Yang tadinya dalam baptisan Yohanes, sekarang mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu baptisan yang benar. Efesus aja mengerti, orang di Efesus. Ini nggak ngerti. Coba perhatikan, apakah baptisan Tritunggal sesuai dengan Alkitab? Yang enggak. Kenapa? Apakah siram, percik, semprot itu mempunyai makna? Sekali lagi, enggak. Karena makna baptisan, nih Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Masa dikubur dipercik, masa dikubur digayung, masa dikubur disiram, tenggelam. Ya, itu maknanya. Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Tuh. Ya. Nggak ada orang mati di situ kayak gitu. Orang mati harus tenggelam. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan. Nah, itu maknanya. Mati dan dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Tuh. Jelas kan? Itu maknanya. Jadi celentang, tenggelam, lalu dibangkitkan lagi. Itu yang benar. Dalam nama Yesus Kristus. Ya, coba perhatikan Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah. Ini kata Yesus ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, bukan jadikan semua bangsa dombamu, dombanya Romo.
atau dombanya pendeta, atau dombanya gereja. Enggak. Jadikan semua bangsa muridku, murid Yesus. Dan perhatikan ini. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bukan nama Allah. Bukan untuk diulang-ulang. Tetapi siapa nama Bapa? Siapa nama Anak? Dan siapa nama Roh Kudus? Tak lain dan tak bukan adalah Yesus Kristus. Jadi jelaskan, baptis dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 11-12. Juga Lukas 1 ayat 35 maksudnya. Dan Roh Kudus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Lalu, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa itu perintahnya? Memberitakan Injil Kristus. Injil Kristus adalah Yesus Roh, Yesus Allah. Saat ini kan Yesus Allah. Ini ayatnya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu Yesus Allah yang menyertai. Kalau Yesus fisik, mana mungkin dia bisa ada di dua tempat dalam waktu yang sama. Karena dia adalah Roh, dia adalah Allah, dia memenuhi seluruh tempat, tidak dikuasai oleh ruang dan waktu, maka dia bisa berada di 1.000.000, 1.000.000, 10 miliar, 100 miliar tempat dalam waktu yang sama. Ya. Karena itu dia adalah Roh Kudus. Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Amin. Jadi membaptis itu, sebelum saya ke situ, ini saya bacakan Markus 16 ayat 16 saya dulu ya. Dari 15 lah ya. Lalu ia berkata kepada mereka, ini kata Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16-nya, penekanannya ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, baptisan itu adalah perintah Yesus. Bukan perintah manusia. Yang percaya selamat. Yang tidak percaya binasa. Akan dihukum. Tentu dengan baptisan yang benar, yang punya makna tadi di dalam nama Yesus, bukan baptisan yang sembarangan, anak kecil dibaptis, orok dibaptis. Tidak. Baptisannya dengan air segayung, dipercik-percik. Tidak begitu. Baptisan yang harus mempunyai makna kematian dan kebangkitan Yesus. Tadi ya, Roma 6 ayat 4 ya. Pasti selamat. Dan yang membaptis dengan asal-asalan pasti tidak selamat. Apalagi tidak dalam nama Yesus. Karena tidak ada satupun rasul yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Semua rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Ditambah lagi Paulus, Petrus dan Yohanes, murid Yesus itu, mereka juga membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Itu sama. Amin. Jadi baptisan itu adalah perintah Tuhan Yesus. Harus dengan baptisan yang benar di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap baca Alkitab dan sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.